Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Adi C. Siregar dengan NIM 231370017 dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis dari pengaruh managerial ownership dan environmental performance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Pada kasus kali ini, kita akan membuktikan apakah managerial ownership berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, apakah environmental performance berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian hipotesis uji T. Ini adalah data yang sudah diketahui, yang mana X1 adalah managerial ownership dan X2 adalah environmental performance. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini sudah diketahui nilai dari masing-masing data itu adalah N-nya adalah 30, yang mana itu adalah jumlah datanya, dan mean-nya adalah 0,0723 dari X1. Nilai rata-rata dari X2 yaitu 3,500, dan nilai rata-rata dari Y adalah 0,0683. Standar deviasi dari X1 adalah 0,10657. Standar deviasi dari X2 yaitu 0,77682 dan standar deviasi dari X3 yaitu 0,05748. Di sini saya akan mencari nilai rata-rata dari X1 dengan rumus hasil penjumlahan data per banyak data. Jadi hasil penjumlahan data dari X1 akan dibagikan dengan jumlah banyak data dari X1, yaitu 30. Maka nilai rata-rata dari X1 didapat 0,0723. Begitu juga dengan X2 dan X3. Nilai rata-rata dari X2 didapat 3,50 dan nilai rata-rata dari X3 didapat 0,0683. Selanjutnya kita masuk ke standar deviasi. Rumus standar deviasi yaitu sigma F dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma F. Dengan XI itu adalah nilai tengah, X bar itu adalah nilai rata-rata atau mean, dan FI adalah frekuensi. Maka seperti ini. Tiap data masing-masing akan dikurangkan dengan nilai rata-rata, lalu dikuadratkan, dijumlahkan dengan data lain yang dikurangkan juga dengan nilai rata-rata dari X1 dan dikuadratkan sampai data berjumlah 30. Setelah itu dibagi dengan frekuensi yang berjumlah 30. Maka standar deviasi dari X1 didapat 0,10657 dan standar deviasi X2 didapat 0,77682 dan standar deviasi dari X3 dapat 0,05748. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, regresi linear. Sini sudah diketahui bahwa koefisien regresi dari konstan yaitu min 0,007 dengan standar error 0,045. Koefisien regresi dari X2 min 0,196 dengan standar error 0,089. Koefisien regresi dari X2 0,026 dengan standar error 0,012. Selanjutnya masuk uji T. Di sini sudah diketahui bahwa T hitung dari konstan yaitu min 0,150, T hitung dari X1 sama dengan min 2,204 dan T hitung dari X2 sama dengan 2,095.
Saya akan mencari dari mana dapatnya T hitung yang sudah diketahui di tabel ini. Rumusnya yaitu T sama dengan B per SB, yang mana B itu adalah koefisien regresi dan SB sama dengan standar error. Maka ini adalah uji T-nya. Yang pertama uji T konstan. T sama dengan min 0,007 per 0,045. Itu didapat dari tabel regresi linear, mana koefisien regresi dari konstan yaitu bernilai min 0,007 dibagi dengan standar error dari konstan yaitu 0,045. Maka T hitung dari uji T konstan didapat min 0,150. Selanjutnya uji Tx1, di mana T sama dengan min 0,196 per 0,089. Selanjutnya T sama dengan, maka didapat hasil min 2,204. Selanjutnya uji T X2. T sama dengan 0,026 per 0,012. Maka T hitung dari X2 yaitu 2,095. Di sini ada tabel distribusi T, yang mana nanti fungsinya kita akan membandingkan T hitung yang sudah kita cari dengan T tabel. Untuk menentukan analisis regresi linear berganda didapatkan dari kolom T dan signifikansi dari tabel 8. Pengujian hasil uji T didapatkan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat signifikansinya sebanyak 5% dan T tabel pada signifikansi 0,05 uji dua arah dengan derajat kebebasan, sehingga didapatkan DF sama dengan N dikurang K, di mana N itu adalah banyak data dan K itu adalah variabel bebas. Maka 30 dikurang 3 dan didapat hasil 27. Kita akan mencari hasilnya di tabel, mana pada taraf 0,025 dan nomor 27. Maka didapat hasil 2,0518. Dari penjelasan di atas diketahui sebagai berikut. Nilai T hitung dari variabel managerial ownership sebesar min 2,204 yang nilainya lebih besar dari T tabel sebesar 2,0518, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Dan nilai probabilitas perhitungan yang diperoleh adalah sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa managerial ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin tingginya nilai kinerja keuangan, maka nilai managerial ownership akan semakin rendah. Yang kedua, nilai T hitung dari variabel environmental performance adalah sebesar 2,095, yang nilainya lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,0518, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel, dan nilai probabilitas perhitungan yang diperoleh adalah sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa environmental performance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin tingginya nilai kinerja keuangan, maka nilai environmental performance semakin tinggi. Lanjut bagian kesimpulan. Dari penjelasan di atas didapatkan managerial ownership berpengaruh signifikan terhadap return on asset karena berdasarkan hasil uji T didapatkan nilai T hitung sebesar min 2,204 lebih besar dari T tabel sebesar 2,0518 dan nilai signifikan sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, environmental performance berpengaruh signifikan terhadap return on asset
karena berdasarkan hasil uji T, didapatkan nilai T hitung sebesar 2,095, lebih besar dari T tabel sebesar 2,0518, dan nilai signifikan sebesar 0,036, lebih kecil dari 0,05. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.